Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tudzakiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wa sirrullahil akbar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallahu minas sabirin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat kesempatan bisa menjalankan ibadah salat Idul Adha yang datangnya hanya setahun sekali. Semoga kenikmatan itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terhadiahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya berharap mendapatkan syafaatnya, yang insya Allah syafaat itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah di bulan Idul Adha adalah menunaikan ibadah salat Idul Adha dan menunaikan ibadah kurban. Semoga ibadah yang hanya datang tahunan ini kita bisa menjalankannya, bisa menunaikannya dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami ingin menyampaikan khutbah dengan tema antara pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kemusyrikan. Kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang terkenal dengan agama tauhidnya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kekuatan ketauhidannya Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh sangat luar biasa. Maka tidak heran ketika kemudian Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim dengan gelar Al-Khalil, kekasihnya Allah. Lalu untuk mempertahankan itu Al-Khalil, apakah mudah atau justru sangat sulit? Kisah ini diawali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan ibu Sarah. Bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan istri yang kedua, yaitu Ibu Hajar. Ibu Hajar ini pun dari kalangan budak yang saat itu dimerdekakan oleh Raja Mesir. Karena saat itu Raja Mesir sedang sakit,
yang kesehatannya, kesembuhannya hanya melalui taubat dan meninggalkan seluruh kekayaan dan kerajaannya. Ketika Raja Mesir ini kemudian jatuh sakit, ada yang menyampaikan kamu akan sembuh ketika kamu bertaubat dan meninggalkan seluruh kekayaanmu. Dan memang itu betul. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, saya sakit, apa obatnya? Nabi Ibrahim menjawab, taubatlah, ikuti agamaku, millata Ibrahim hanifa, dan tinggalkan seluruh kekayaan duniawiyahmu, maka kamu akan sembuh. Saat itu Raja Mesir belum kemudian bertaubat, masih merasa tidak, sakitku tidak itu. Tapi ternyata penasehatnya mengatakan, kalau sang raja memiliki kekayaan apapun, sebanyak apapun, tapi dalam keadaan sakit, apa bisa menikmati? Kemudian atas pertimbangan dari para penasehat, sang raja kemudian bertaubat dan menghadiahkan Hajar, selirnya, budaknya, kepada Ibu Sarah. Karena memang Ibu Sarah yakin saat itu, merasa bahwa kalau saya tidak memiliki anak, maka siapa yang akan meneruskan millahnya Ibrahim? Maka saat itu pula Ibu Sarah menghadiahkan Ibu Hajar untuk menjadi istrinya. Dan jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, ketika lama menanti putra, Allah mengamanahkan putra yang bernama Ismail alaihissalam dari kandungan Ibu Hajar. Dan untuk menguji keimanannya, ketakwaannya, ketauhidannya, apakah masih kuat kepada Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikaruniai anak, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mesir menuju Makkah. Masih kecil saat itu Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, berjalanlah kamu ke arah barat, yaitu kota Makkah. Dan ketika berada di padang pasir yang begitu panas, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berhenti, tinggalkan anak dan istrimu. Di saat Nabi Ibrahim menunggu kedatangan seorang anak, bertahun-tahun tidak mendapatkan anak, tapi justru ketika mendapatkan anak yang masih bayi, diperintahkan oleh Allah, diuji oleh Allah sejauh mana keimanannya. Kemudian ditinggalkanlah Ibu Hajar dan Ismail. Saat itu Ibu Hajar mengatakan, wahai suamiku, engkau meninggalkanku atas perintahmu, atas perintah Tuhanmu, atau atas kemauanmu sendiri? Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, atas perintah Allah. Kalau memang itu atas perintah Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menjagaku dan anakmu. Maka luar biasa jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Keyakinan Nabi Ibrahim dan istri dan anaknya luar biasa. Ketika kita menjalankan perintah Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Tidak mungkin Allah mengingkari janji ketika kita diperintahkan sesuatu. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, maka Allah akan memberikan pahala. Allah memerintahkan kita berzakat, maka Allah akan membersihkan harta kita. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan begitu halnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, tinggalkan anakmu dan istrimu. Lagi-lagi Nabi Ibrahim berhasil mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidannya kepada Allah masih tetap kokoh. Namun terkadang ketika kita mendapatkan sesuatu yang diimpi-impikan, tapi ketika diperintahkan oleh Allah, keluarkan, kita merasa enggan. Kita memperoleh sesuatu yang berat, kemudian diperintahkan oleh Allah, keluarkan, kita berat. Kita bisa mengambil kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang kedua, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah
ketika lama ditinggalkan istri dan anaknya, kemudian diperintahkan oleh Allah, temui istri dan anakmu. Subhanallah. Di saat rasa rindu yang demikian, di saat rasa kangen yang sangat luar biasa, justru Allah memerintahkan untuk menyembelih putra tercintanya. Yang ini termaktub di dalam surah As-Saff. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, inni aran, aku bermimpi, sesungguhnya aku menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu? Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam tauhidnya luar biasa. Nabi Ismail telah mengalir darahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang dijawab oleh putra kesayangannya? Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan, kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu, maka engkau akan mendapatkanku dalam keadaan orang yang bersabar. Di dalam keluarga pun dibutuhkan seperti ini. Ketika kita punya anak, nah sudah saatnya kau ke pesantren, sudah saatnya kau untuk menuntut ilmu. Maka ketika kita meyakini ini, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian merasa nanti biayanya dari mana, uangnya dari mana, SPP-nya dari mana. Semua akan ditanggung oleh Allah. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalahullahu min turukil jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya di dalam rangka menuntut ilmunya Allah, maka akan Allah mudahkan untuk masuk ke surganya Allah dari segala penjuru. Kalau hanya sebatas biaya, maka akan dicukupkan oleh Allah. Inilah Nabi Ismail alaihissalam ketika ayahnya mendapatkan perintah menyembelihnya, jawabannya luar biasa. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim berhasil mempertahankan keimanannya, ketauhidannya kepada Allah untuk menyembelih putranya. Sungguh sesuatu perintah di luar nalar kemanusiaan, tapi tetap dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kejadian yang istimewa adalah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berada di atas gunung atau bukit, tinggal menyembelih. Nabi Ibrahim menutupi mata anaknya. Tapi apa jawabannya? Jangan kau tutupi mataku, wahai ayah. Kalau kau tutupi, maka aku tidak ridho, aku tidak rela ketika kau sembelih. Buka. Dan betul ketika dibuka, subhanallah, pisau atau golok yang mau digunakan itu tidak mempan. Sampai 3 kali tidak mempan. Dicoba ke batu, terbelah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai golok, kenapa engkau tidak mempan di atas leher Ismail? Padahal aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Apa jawaban golok? Saya tidak diperintahkan untuk menyembelih lehernya Ismail alaihissalam. Sungguh sangat luar biasa. Ketika Allah sudah melihat ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan kemudian Allah hadirkan domba yang kemudian digunakan untuk berkurban. Lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam lolos, tidak termasuk orang yang syirik. Lalu bagaimana dengan kita ketika hadirnya bulan Idul Adha yang seperti ini? Allah berikan kenikmatan kepada kita tiap detik. Allah berikan rizki kepada kita berjuta-juta. Tapi apakah kita masih enggan untuk berkurban dengan dalih macam-macam? Padahal janji Allah, ketika kita berkurban maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan itu betul. Maka tidak heran ketika Rasulullah Muhammad SAW betapa sunnah muakkadnya berkurban, sampai Rasulullah berkurban 1 kambing untuk umatnya. Agar apa? Agar umatnya tetap bisa berkurban di setiap bulan Idul Adha. Bahkan sampai ada hadis yang mengatakan barang siapa diberikan kemampuan dan dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati masjidku. Maka na'udzubillah min dzalik.
Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, masih ada kesempatan. Mari kita memohon kepada Allah. Berkurban bukanlah ibadah, sudah pernah. Berkurban bukanlah ibadah, saya malu kalau membawa kambing kecil, bukan. Berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu kita bisa jantan, tunaikan jantan. Kalau tidak bisa betina, tunaikan betina. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan tunaikanlah, berkurbanlah. Maka insya Allah ketika kita mempelajari sejarah betapa luar biasanya Allah menguji Nabi Ibrahim, kita sudah tidak disembelih, kita sudah tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra-putri kita. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sedikit sebagian harta kita untuk dikurbankan di jalan Allah. Dan insya Allah kelak kurban kita akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berdoa, ya Allah, tahun kemarin saya belum bisa berkurban. Semoga tahun ini bisa berkurban ya Allah, dan bisa berkurban setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وتلاميذنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والأمراض والفجأة ما لا يخشى غيره. اللهم ارزقنا رزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا كمثل ماء زمزم يا الله بغير تعب ولا عسر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام.
اللهم صل وسلم على محمد وحاسن